Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adelia, Aditya Eka Saputra, Ahmad Rifai Abadi. Materi minggu lalu kita membahas tentang apa sih? Hak dan kewajiban warga negara. Ingat apa saja hak kita sebagai warga negara? Oke, angkat tangan deh. Yang harus kita dapatkan nih dari negara apa sih? Hak kita sebagai warga negara yang seharusnya kita peroleh, boleh? Hak untuk mendapatkan pendidikan, betul. Hak hidup. Hak untuk hidup, oke. Ya, materi kita pada hari ini adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Sebelumnya ini saya tampilkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Target yang harus kita capai ya untuk dalam pembelajaran ini. Targetnya yang pertama adalah apa? Iya nih, mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak warga negara. Ya. Lalu yang kedua adalah menganalisis contoh kasus pengingkaran Iya ya, menganalisis contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi kalian akan menganalisis dua hal. Penyebabnya apa saja, faktor-faktor penyebab kenapa masih ada kasus-kasus pelanggaran hak warga negara ya. Lalu juga kalian bisa menganalisis satu contoh kasus yang itu menunjukkan ada pengingkaran terhadap kewajiban kita sebagai warga negara. Yang kadang tanpa kita sadari kita juga ternyata melanggar ini nih, mengingkari kewajiban kita sebagai warga negara. Ya, apa saja contohnya nanti kita akan pelajari ya. Materi ajar kita pada hari ini adalah ini. Kita akan mempelajari penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Lalu yang kedua kasus pelanggaran hak warga negara dan yang ketiga adalah kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Oke. Sebagai pengantar, ini saya tampilkan satu slide. Bisa disimak ya. Dari slide ini kita akan menganalisis kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, nanti kamu analisis ya. Kira-kira ada apa di balik peristiwa itu, kasus itu. Nanti kita akan tanya-tanya ya. Mohon disimak videonya. Gratifikasi dan pelanggaran HAM. Pemberian gratifikasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi. Peristiwanya apa? CPNS ya? CPNS. Ternyata ada pengungkapan. Kalau itu ada lulus ya? Iya. Dengan jalur uang tadi gitu ya. Boleh nggak sih begitu? Nah, menurut kalian itu kan salah satu contoh dari kasus ini ya, dia mengingkari kewajiban warga negara. Harusnya kan taat dengan aturan ya. Faktor penyebabnya, kenapa masih ada orang yang suka membuat para pejabat di negara Indonesia? Menurut kalian penyebabnya apa? Boleh angkat tangan? Angkat tangan dulu, boleh? Yang berani? Ya, Diki? Iya, bisa. Penyalahgunaan kekuasaan. Berarti dari sisi pejabatnya ya, dia harusnya kan jujur nih, memberi terbuka dalam seleksi CPNS, tapi malah mau aja disuap kan? Pendidikan juga
Itulah peran negara ya. Negara penting untuk apa? Untuk melindungi warga negara yang memang harus dilindungi gitu loh. Negara itu apa ya? Punya kewajiban untuk memelihara warga negaranya. Negara tadi tidak ada anak-anak swasta ya, anak-anak yang harus banting tulang dari kecil gitu kan. Jadi memang tugas negara penting dalam mengurus warga negara. Karena memang tidak bisa kita ngurus diri sendiri ya, apalagi karena kita berkehidupan dalam bernegara. Ada yang lain mau memberikan kesimpulan terkait materi ini? Apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, harus punya kesadaran terkait kewajiban kita sebagai warga negara ya. Ada lagi yang lainnya kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini? Warga negara harus memiliki hak-haknya masing-masing. Ya, harus memenuhi hak-haknya masing-masing ya. Ada lagi yang lainnya? Kasih kesimpulan? Mau kasih kesimpulan nggak? Ya, boleh. Warga negara yang lebih toleran terhadap lingkungan dan masyarakat itu biar tidak tidak merusak alam ataupun mengganggu yang lain. Ya betul ya, kesimpulannya bagus. Jadi memang kita diberikan pemahaman hari ini bahwa kasus-kasus yang kita amati tadi yang pertama adalah yang berkaitan dengan masyarakat manusia gitu ya. Sesama manusia kita harus toleransi terhadap lingkungan. Di kasus kedua kita juga harus menjaga lingkungan begitu ya. Jadi jangan sampai kita merusak sesama manusia dan juga jangan juga merusak lingkungan. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita lestarikan di dunia ini gitu ya. Kebaikan untuk sesama dan juga kebaikan untuk lingkungan. Ya. Terima kasih untuk kesimpulannya pada hari ini. Sebelum kita akhiri, boleh dibuka dulu. Kita ada LKPD pertama, ya. LKPD 1.3 maksudnya ya. Ada di grup WA-nya. Nah ini saya tampilkan lagi di slide. Saya berikan apresiasi dulu untuk teman kalian yang paling aktif untuk kegiatan kita pada hari ini ya. Ada sikap. Ya, ini saya berikan kepada Devi ya. Selamat untuk Devi. Ya, nanti yang lainnya untuk pertemuan selanjutnya juga bisa berikan keaktifan kalian, kekritisan kalian dalam proses pembelajaran kita ya. Ya, LKPD sudah dikumpulkan dan juga sudah saya post, juga dikembalikan juga kepada kalian semuanya. Untuk pembelajaran kita hari ini selesai, alhamdulillah sampai di sini untuk kasus-kasus pelanggaran kewajiban ya, pelanggaran hak kewajiban warga dan kewajiban warga negara. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan kasus-kasus tersebut gitu ya, bagaimana caranya mengatasi kasus-kasus tersebut agar tidak terulang kembali ya. Itu di pertemuan selanjutnya. Silakan dipelajari dulu, dibaca-baca bukunya di rumah agar pertemuan selanjutnya kita punya gambaran yang utuh ya. Oke, sudah cukup untuk hari ini. Ditutup dengan membaca doa kembali. Silakan membaca doa. Duduk siap. Setelah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.